Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan mengulik saham dengan kode emiten TSPC atau PT Temposcan Pacific Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang industri farmasi dan memproduksi produk dengan skala besar. Bentuk produknya mulai dari produk vitamin, produk nutrisi, dan produk herbal. Untuk produk-produk ini, saya rasa kalian juga sudah cukup familiar ya dengan merek-mereknya karena sering dipasarkan melalui banyak iklan lewat media. Dan pastinya kalian juga pernah atau mungkin sering menggunakan produk ini, seperti contohnya Bodrek, Hemapiton, Oskadon, dan lain-lain. Kalian bisa cek produk lengkapnya di website Temposcan. Selain itu, ada juga produk untuk obat resep yang biasa diberikan oleh dokter kepada pasiennya. Nah, selain produk-produk kesehatan, mulai dari tahun 1997, TSPC juga memproduksi produk kosmetik dan produk konsumen. Contoh produk konsumennya seperti Marina, My Baby, SOS, dan masih banyak lagi produk lainnya yang mungkin sering kalian lihat juga karena banyak beredar di pasaran. Untuk produk kosmetiknya juga cukup banyak seperti Revlon, Estee Lauder, Bobbi Brown, La Mer, dan lain-lain. Kalian bisa cek langsung di websitenya. Dan unit usaha lainnya bergerak pada bidang manufaktur serta distribusi. Oke guys, setelah kita bahas semua bidang unit usahanya, sekarang kita akan bahas fundamentalnya, valuasinya, serta harganya saat ini. Apakah di harga sekarang dalam kategori murah atau mahal? Dan jangan lupa pula, kita harus lihat prospek masa depannya. Apakah tergolong cerah atau malah sebaliknya? Tapi sebelumnya, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu soal dividennya nih guys. Karena menurut saya, penting untuk kita berinvestasi pada emiten yang rutin membagikan dividen, bukan hanya sekedar rutin membagikan hasil laporan keuangannya saja. Karena ketika emiten membagikan dividen, maka saat itulah kita sebagai investor pemula akan sangat yakin bahwa perusahaan ini benar menghasilkan laba dan ada uangnya. Bukan hanya laporan keuangan yang dibikin bagus oleh perusahaan, untuk menarik investor supaya invest di perusahaannya. Oke guys, sekarang kita akan langsung cek histori dividennya. Di sini bisa kita lihat bahwa emiten ini sejak tahun 1994 sudah membagikan dividen. 95 bagi 2 kali, 96 juga bagi 2 kali, 97 bagi 1 kali, 98 di sini tidak bagi, kemungkinan besar karena dampak krisis tahun 1998 ya. 99 bagi, 2000 juga bagi. 2021 bagi 2 kali, dividen yield-nya cukup gede mencapai 13%. 2022 bagi, 2023 bagi, 2024 bagi 2 kali, dan yield-nya di tahun ini juga cukup gede, lebih dari 14%. 2005 bagi, 2006 bagi, 2007 bagi, 2008 juga bagi 2 kali, yield-nya 9%. 2009 juga bagi 2 kali, yield-nya bahkan 16%. Dan selanjutnya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 terus bagi dividen. Tapi di tahun-tahun ini 2010 sampai tahun 2020 ini dividen yield-nya cukup kecil ya. Dan untuk tahun 2021 bagi dividen 2 kali, dan di tahun ini kembali membagikan dividen yield yang cukup gede ya, 8%. 2022 bagi 2 kali dengan yield juga gede mencapai 13%. Dan 2023 sudah bagi dividen bulan Juli yang lalu, cukup gede, dapat 100 per lembar saham. Sekarang kita akan proyeksikan berapa besaran dividen yield yang akan kita dapatkan untuk tahun depan jika kita invest di saham ini di harga saat ini. Oke guys, saat ini harga TSPC berada di 1.765 per lembar. Sedangkan proyeksi EPS full year-nya sepanjang tahun ini 2023 di 307. Jadi kalau kita beli di harga saat ini dan EPS full year-nya tercapai, patokannya jika tercapai EPS 307 ya, maka kita hitung jika dividen payout ratio-nya dia bagikan sama seperti tahun kemarin, 56%. Jadi hitungannya gini guys, EPS 307 dikali 56% sama dengan 171 per lembar dapatnya.
171 dikali 100 sama dengan 17.100. Harga TSPC sekarang 1.765 kali 100 lembar sama dengan 176.500. 176.500 ini kalau kita kalikan 9,7%, dapatnya 17.120. Jadi jelas ya, kalau kita beli TSPC ini di harga saat ini, maka yield yang akan kita dapatkan untuk tahun depan itu sebesar 9,7%. Tapi kalau dia membagikan DPR hanya 38%, seperti tahun 2021, maka yield yang akan kita dapatkan sebesar 6,6%. Sedangkan jika dia membagikan DPR hanya 34%, seperti tahun 2020, maka yield yang akan kita dapatkan sebesar 5,9%. Masih cukup lumayan gede lah ya, kalaupun dia hanya bagi DPR 34%. Masih bisa dapat dividen yield sebesar 5,9% di harga saat ini. Tapi tetap ya, harus dilihat lagi untuk laba Q3 dan Q4-nya. Sekarang kita bahas valuasinya guys. Saat ini valuasinya menunjukkan PE ratio di 5,74 kali dan PBP di 1 kali. Jika kita lihat histori PE ratio selama 10 tahun, maka harga TSPC saat ini diperdagangkan hampir menyentuh di price to earning ratio terendahnya selama 10 tahun berjalan. Sementara itu, untuk PBP saat ini tercatat hanya diperdagangkan 1 kali dan juga menjadi PBP terendah dalam 10 tahun. Secara umum, saham dengan nilai PBP 1 kali dan PER di bawah 10 kali tergolong saham dengan harga yang murah. Tapi untuk menentukan murah atau mahalnya, atau malah murahan, sebaiknya cek laporan keuangannya. Oke, sekarang kita akan langsung cek laporan keuangannya. Dan supaya gampang untuk dilihat, di sini sudah saya rangkumin datanya. Oke, kita sudah menemukan data pendapatan atau penjualan netnya dari tahun 2013. Kalau kita lihat, di sini pendapatan TSPC terus-menerus mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat, pendapatan tahun 2013 sebesar 6,8 triliun. Dan terus meningkat menjadi 7 triliun, 8 triliun, 9, 10, 11 triliun, dan sampai tahun 2022, pendapatan TSPC sudah mencatatkan di angka 12,2 triliun. Dengan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan ini, membuktikan kemampuan TSPC untuk bertahan dan terus tumbuh di tengah tantangan ekonomi dan para pesaing yang terus berlanjut. Sekaligus menunjukkan keberhasilan manajemen perusahaan dalam memperluas pangsa pasar, dalam kinerjanya, dan dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, laba bruto TSPC juga mengalami kenaikan sebesar 53% hingga tahun 2022. Dari 2,7 triliun di tahun 2013 menjadi 4,1 triliun di tahun 2022. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan meningkatkan probabilitas. Dan untuk laba usaha, meskipun beban pokok penjualan terus meningkat, TSPC mampu mengatasi peningkatan beban tersebut dengan peningkatan laba usaha dari 758 miliar di tahun 2013 menjadi 1,1 triliun di tahun 2021. Sedangkan untuk laba usaha di tahun 2022 turun menjadi 729 miliar. Tapi saya yakin di tahun 2023 ini laba usaha TSPC akan meningkat dari tahun sebelumnya. Mengingat laba usaha yang sudah dihasilkan TSPC di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini sudah mencapai 400 miliar. Selanjutnya untuk laba bersih juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 639 miliar di tahun 2013 menjadi 1 triliun di tahun 2022. Hal ini juga menunjukkan kinerja yang kuat dari TSPC dalam menghasilkan keuntungan untuk para pemegang sahamnya. Selain itu, aset TSPC juga mengalami peningkatan dari 5,4 triliun di tahun 2013 menjadi 11,3 triliun di tahun 2022.
Peningkatan aset ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba dan sekaligus sebagai penambah kepercayaan pihak investor terhadap perusahaannya. Kalau perusahaan ini terus mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dalam kinerjanya untuk terus menghasilkan pertumbuhan di masa yang akan datang. Sementara itu, ekuitas TSPC juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 3,8 triliun di tahun 2013 menjadi 7,5 triliun di tahun 2022. Hal ini menunjukkan kekuatan modal dari perusahaan yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan bisa juga dipergunakan untuk ekspansi di kemudian hari. Namun di bagian liabilitas, TSPC juga menunjukkan peningkatan hutang dari tahun ke tahun. Akan tetapi, penambahan hutang yang dilakukan perusahaan masih tahap wajar dan tidak mengganggu fundamentalnya. Kalau kita lihat laporan keuangannya, ekuitas TSPC jauh lebih besar daripada hutangnya. Ditambah, kas dan setara kasnya juga besar. Artinya, mudah untuk TSPC melunasi hutangnya tanpa harus takut perusahaannya akan mengalami gagal bayar. Oke guys, jadi kesimpulannya yang pertama TSPC ini dari tahun 2013 sampai tahun 2022 pendapatannya terus bertumbuh, laba bruto juga terus bertumbuh, laba bersih dan aset juga terus bertumbuh. Untuk ekuitas juga terus bertumbuh, hutang perusahaannya kecil, serta rutin membagikan dividen dan potensi dividen untuk tahun depan juga terbilang cukup gede. Sedangkan untuk tahun 2023 kalau kita lihat kuartal 1 TSPC mengalami lonjakan peningkatan laba bersih hingga 109% dibanding periode kuartal 1 tahun lalu. Ini besar sekali. Dan untuk kuartal 2-nya juga naik sebesar 17% dibanding kuartal 2 tahun lalu. Oke, posisi ekuitas TSPC hingga Oktober tahun ini di 7,4 triliun, sedangkan liabilitasnya 3,5 triliun. Lebih besar jumlah ekuitasnya daripada jumlah hutangnya. Jadi rasio DER-nya kecil ya, hanya 48%. Oke guys, kesimpulan keduanya, perusahaan ini bagus. Secara profitabilitas terus bertumbuh. Secara hutang dia kecil. Secara keuangan dia sehat. Hanya saja, emiten TSPC ini kurang liquid karena saham yang beredar di masyarakatnya juga kecil. Mungkin ini salah satu penyebab harga sahamnya susah naik karena kurang liquid. Di harga saat ini menurut saya masih murah, tapi kalau bisa dapat harga lebih murah lagi. Jadi kalau mau masuk di emiten ini, gunakanlah money management yang baik. Masuk secara bertahap saja. Karena harga saat ini menurut saya masih rawan koreksi. Oke guys, itu saja analisa dari saya. Video ini hanya untuk sekedar edukasi umum. Sama sekali bukan ajakan menjual atau membeli saham tertentu. Pastikan Anda sudah menganalisa terlebih dahulu sebelum Anda masuk dalam instrumen investasi. Itu saja dari saya. Thank you guys.